Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amana binikmatil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah sahabat inspirasi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Nadia Kusnadi di Inspirasi Islam pada hari ini yang insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Muhammad Ashar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini sudah hadir juga bersama kami jamaah dari Majelis Taklim Nurul Hidayah yang diketuai oleh Ibu Haja Dartini, Kelurahan Macini Gusung, Kecamatan Makassar. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita persilahkan Pak Ustadz ceramah, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya dari Ibu Ratnawati SAG. Pada Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengar ceramah Ustadz dengan tema Allah selalu memberikan yang tepat. Kepada Ustadz, saya persilakan. Ayo Bunda, mari kini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada hari ini di episode yang luar biasa ini kita ditemani oleh ibu-ibu yang menyala. Apa yang menyala? Hidungnya warna pink, subhanallah. Sehat-sehat ibu? Alhamdulillah. Keluarkan senyuman yang indah, insya Allah semuanya jadi berkah. Amin. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tadi apa yang disampaikan oleh host kita, bahwa tema kita pada kali ini adalah Allah selalu memberikan yang tepat. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa tema itu kita angkat menjadi satu bahan pembicaraan? Kenapa bukan yang lain? Ya, nanti menyusul. Ini mau dulu, jadi itu mau dulu. Kenapa? Karena inilah yang banyak yang terjadi di kalangan orang-orang, saudara-saudara kita. Ketika menghadapi sesuatu yang bukan harapannya, yang bukan keinginannya, dia anggap semuanya hampa, seakan-akan tidak mempercayai apa yang datang darinya, semuanya datang dari Allah. Ingat, kalau semua yang datang dari Allah itu semuanya pasti yang terbaik dan tepat. Terkadang memang apa yang datang sama kita, keinginan tak itu yang datang, tapi terkadang memang tidak berkah yang ada sama kita. Tapi bukan itu yang kita harapkan, tapi itu yang datang, baru kita bilang, oh ini paling hikmah nadi, kan begitu. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran, bahwasanya apapun yang kita lakukan, jangan mikir tergesa-gesa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 11. Ibu-ibu boleh ikutlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yada'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Bil khair wa kanal insanu ajula. Masya Allah, luar biasa sepakatnya berkebersamaannya. Nah, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu tergesa-gesa, sifatnya memang begitu. Nah, tetapi di balik ketergesa-gesaan itu terkadang ada campur tangan setan. Itu juga ada ibu. Yeah. Sehat Jiki? Alhamdulillah. Sehat jasmaninya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Kalau sakit kasih obat. Oke. Itu kalau tergesa-gesa tidak bagus Pung Haji. Tidak bagus sekali itu ya. Karena kenapa? Asdar juga biasa rasakan muas. Muhammad Asdar. Ya toh? Nah, itu tidak baik. Terkadang memang itu ada mau dipergi, ada lagi dilupai di atas. Itu apalagi kalau di kamar lantai 2 sudah begitu turun. Gua lupa sih malah dari warisanku. Itu kan begitu. Ku lupa lagi ambil warisanku. Contoh. Diambil lagi sih uang arisan. Kasina, ku lupa lagi ambil kunci motorku. Itu terkadang memang itu kita tidak mau terima. Bahkan terkadang diri kita sendiri kita salahkan. Asdar, kenapa kayak ini sebenarnya? Bisa jadi sesuatu yang kita rasakan memang kita tidak terima, tapi ternyata ada hikmah di balik semua itu. Ada apa hikmahnya? Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ataukah sementara misalnya di jalan kita ada yang terjadi, ada tiba-tiba kecelakaan, masalah yang alhamdulillah Allah menghindarkan semua itu. Karena kenapa? Allah mencintai kita. Di balik ketidaksukaannya kita,
terkadang ada hikmah di balik semua itu. Allah selalu memberikan yang tepat. Ya toh? Nah sekarang, bundaku semua dimuliakan Allah. Kalau misalnya kita ini sudah menerima segala apa yang Allah berikan yang tepat. Apa dampaknya? Satu, hati kita akan selalu tenang. Ketenangannya bagaimana? Kita ini merasa bahwa semua yang datang itu dari Allah. Mau pahit, manis pun hidup, semuanya datang dari Allah. Itu penyakit datang dari mana, Bu? Dodon lah, ya Allah. Penyakit datang dari mana? Pelan-pelan lagi, jangan bikin melotot. Itu coba itu. Kesembuhan datang dari Allah. Coba kita lihat bagaimana doanya Siti Maryam. Coba kita lihat bagaimana doanya dalam Quran surah Maryam ayat 4. Apa kata beliau? Walang akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Bahwa sesungguhnya belum pernah ada doaku yang tidak diterima oleh Allah. Semuanya doaku diterima oleh Allah. Itu kita yakini bahwa tidak ada doa yang tidak diterima dan tidak ada doa yang tidak diberikan. Masalah pemberian itu tergantung Tuhan, bukan gitu? Kan Tuhan yang mau. Contoh misalnya kodong, saya dulu. itu dulu Bunda. Ini kan contoh. Saya kan pendek. Siapa yang kasih begitu? Allah. Cocok itu betul deh. Nah, bayangkan karena Allah yang kasih, pemirsa. Biar bagaimana setengah mati, bahkan hampir mati. Saya gantung kiri kanan, hampir patah kaki. Tidak bisa mentompung Anji. Berarti kesimpulannya adalah, biar bagaimana kupaksakan kehendakmu, kalau Allah tidak mau, tidak akan bisa terjadi. Biar setengah mati, bahkan hampir mati. Coba gitu. Nah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Dalam ayat yang lain dijelaskan, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, aku dekat, sangat dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya ku perkenankan doanya. Allah perkenankan Ibu, tinggal menunggu waktu yang tepat. Saya kasih contoh. Bersabarlah menunggu buah sampai matang, karena manisnya akan terasa pada waktunya. Sabar Miki, ya toh. Jangan belum matang langsung diambil. Maka cik, mana seni kecil jelas kecil kan belum sampai waktunya. Itu mana kak mengidang? Apakah itu kalau mengidang itu? Bahasa Nunyin apakah itu ya? Iya mengidang. Itu bukan saya, ibu-ibu. Ya toh, begitu. Coba kau paksakan. Makanya Muhammad bersabarlah sampai buah itu matang, karena manisnya akan terasa pada waktunya. Biarkan Tuhan yang main dalam hidup kita, maka kita akan rasakan manfaat dan ketenangan hati kita. Maka satu, orang yang percaya dan meyakini bahwa Allah akan memberikan di waktu yang tepat, hatinya pasti berada dalam ketenangan. Itu janji Allah. Satu, tenang. Yang kedua, yang kedua lagi dimuliakan. Yang kedua, kita akan selalu merasa nyaman dan selalu senang kepada siapapun. Kita tidak pernah memilah dan memilih. Hari ini kita dikasih sekian sama Allah, terimalah itu. Ibu pernah dengar kisahnya? Pernah? Belum aku sampaikan toh. Nah, kisahnya begini. Pernah suatu ketika ibu-ibu, Rasulullah dalam pengajian. Rasulullah ini dalam pengajian. Nah,
Dalam pengajiannya Nabi, tiba-tiba ada yang datang. Yang datang, lalu Nabi berkata, Ja'a ahlul jannah, telah datang penghuni surga. Wih, ada sahabat yang menyaksikan. Wih, siapa itu yang maksud? Apa ngari amalannya itu? Itu belum pi. Keesokan harinya, pengajian lagi Rasulullah, di orang yang sama, dan bahasa Rasul yang sama. Apa Nabi bilang Rasulullah? Telah datang calon penghuni surga, penghuni surga. Ada sahabat sudah mulai heran. Apa amalan istimewanya ini orang sampai-sampai dicap sama Nabi penghuni surga. Ternyata bunda, pemirsa, keesokan harinya lagi di pengajian yang sama, di ucapan yang sama Nabi dan orang yang sama yang datang. Contoh nih kayak pengajian kayak begini toh, ada yang datang masuk, Nabi bilang Rasulullah, yang kuribu telah datang penghuni surga. Ada yang sahabat cemburu. Itu kan kalau sahabat Nabi bu, kalau ada yang dibilangi begitu mereka iri, cemburu dalam kebaikan. Apa Nabi bilang? Saya tidak mau tahu. Saya harus, istilahnya kalau bahasanya, saya harus cari tahu. Kenapa bisa dikatakan orang ini penghuni surga? Saya tidak mau terima. Masa mau dikalah? Yang kisah ke mata aku tidak ada itu contoh bahasa ekspresi. Ya toh, saya tidak mau terima. Apa amalannya ini? Sampai-sampai salah seorang sahabat ibu berbohong demi kebaikan. Nah, ini tadi apa aku bilang tadi itu bale-bale patuh. Itu tadi itu. Saya harus cari cara bagaimana saya tahu apa amalannya ini beliau ini. Selesai pengajian, singkat cerita. Satu riwayat menjelaskan, wahai saudaraku, iya, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Boleh? Silahkan. Begini saudara, saya ini ada sedikit perselisihan dalam rumah tangga saya. Nah, itu perselisihan. Padahal tidak itu, enggak. Oh iya, bolehkah aku bermalam di rumahmu selama 3 malam? Jadi 3 malam dia minta. Oh iya, silahkan saudara, silahkan. Ya tapi begitu mina kasih kita limi kehidupanku seperti begini mi, iya tidak jadi masalah. Oke, bermalam. Hari pertama, malam pertama. Ini salah seorang sahabat tidak melihat sesuatu yang istimewa. Oh mungkin kapan di sepertiga malam pi. Di sepertiga malam, pas naintip SSB, tahu SSB bu? Center bela. Nah center mi itu kodong toh, nah center mi. Masih tidur ki. Oh mungkin kapan sekitar ya 4:30 kah atau mau subuh toh baru bangun tahajud. Dia lihat lagi. Masih menguruk. Oh mungkin kapan nanti duhanya. Nah mungkin nanti duhanya baru mekencang ibadahnya. Lewat habis subuh duha. Dilihat juga duha pun tidak duha. Nabi lagi sahabat. Oh mungkin di hari kedua pi. Nah lihat lagi hari kedua bunda. Hari kedua lagi. Tidak ada amalan istimewa di hari itu. Oh mungkin malamnya pi kapan. Di sepertiga malam. Dilihat lagi sepertiga malam. Disaksikan. Masih tidur. Sampai di malam yang ketiga. Tidak ada amalan istimewa yang dilakukan. Sehingga memunculkan pikiran dalam benak salah seorang sahabat berkata. Saya tidak percaya. Pasti ada amalan yang disembunyikan. Sehingga Nabi mengundang berkata. Dia penghuni surga. Itu mau ditahu. Wahai saudaraku. Ngapa kok? Pelan-pelan. Slow. Begini. Sebenarnya dalam 3 hari ini. Terima kasih banyak. Atas jamuannya. Perjanjian kita sudah selesai. Sebenarnya saudara. Saya ini tidak ada perselisihan dalam keluarga saya. Saya tidak berkuani sama bapak saya. Terus kenapa Pak? Saya ingin melihat. Apa amalan yang istimewa, yang spektakuler, sehingga Nabi berkata engkau calon penghuni surga. Ketawalah kodong itu ke situ yang dibilangi Nabi calon penghuni surga. Lalu berkata dan senyum. Wahai saudaraku, apa yang engkau lihat seperti itulah kodong keadaanku. Tidak ada gitu yang istimewa yang kau lihat. Apa Nabi bilang? Memang saudara, sebenarnya tidak ada ibadah yang paling istimewa. Sholat 5 waktu kerjakan begitu juga. Tapi ada satu hal yang saya amalkan dalam hidup saya. Alhamdulillah. Apa itu?
saya tidak pernah merasa iri terhadap rezekinya orang lain. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Sama-sama. Baiklah, mungkin dari ibu-ibu ada yang Oh, ingin iya. mengajukan pertanyaan? Baik, silakan Ibu. Mohon memperkenalkan diri dulu Bu sebelum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Yang saya mau tanyakan Pak Iya. Ustadz, apa yang kita lakukan agar kita percaya bahwa itu datangnya dari Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi pertanyaan dari Ibu Dahlia. Mungkin dari Ustadz ingin menjawab langsung pertanyaan. Baik, silakan Ustadz. Oke, makasih. Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Satu, harus meyakini di dalam hati bahwa apapun yang terjadi semuanya kehendak Allah. Innama amruhu idza arada ayyakula lahu. Tidak ada yang terjadi kalau bukan karena Allah. Dia harus meyakini dulu. Kalau kita tidak meyakini ke dalam hati, yang begitu itu juga hidup kita terombang-ambing dalam kebingungan. Pasti begitu pengaji. Sama seperti begini. Contoh, melo kilo keboni. No, mau ke keboni ke pangkep ke di manakah? Nah, tapi kalau tidak ada arah tujuan yang jelas, keluar ke begitu saja, pasti kita bingung mau ke kemana ini. Nah, contoh, ibu-ibu tinggalkan rumah tato. Nah, karena ada tujuan tak mau bermajelis taklim, syuting di Inspirasi Islam bersama News TV Makassar. Tidak mungkin mau untuk mau ke kemana mama? Mau apa? Tapi kalau ditanya ki, nenek mau kemana? Mau kak pergi anak syuting. Wih, nenek macuan ini syuting mobil. Contoh. Kan begitu. Mau ke kemana nek? Mau kak pergi syuting. Di mana? Di Masjid Nurul Hidayah, Majelis Taklim Nurul Hidayah. Kan begitu toh? Harus meyakini bahwa semua apa yang datang semua dari Allah. Maka insya Allah dengan keyakinan itu hidup kita pasti ada tujuan dan menghadirkan ketenangan. Baik, terima kasih Ustadz. Dari ibu-ibu masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, silahkan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ya, kepada kami. sama-sama. Nama saya Haja Dartini, Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah. Ingin menanyakan Pak Ustaz, Iya. apa hubungannya takdir dan iktihar dan apa perbedaannya? Oke. Tolong pencerahannya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ibu dengar takdir dan ikhtiar. Takdir itu ketentuan yang tidak bisa lagi diubah. Itu toh? Tetapi takdir itu bisa berubah berkah satu, ikhtiar dan doa. Kalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah berdoa dan memang masih tetap begitu takdir itu. Contoh lagi, saya. Kan begitu memang tuh. Jangan ambil alih saya kok. Sudah mau berusaha kiri ke satu, gantung-gantung setiap hari. Sudah berdoa kiri kanan, tapi ternyata masih begini modelku. Itu artinya kasih. Begitu sudah itu. Takdir yang tidak bisa diubah apapun itu. Nah, sekarang bagaimana usaha? Usaha itu kita ini cuma berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Penentuan itulah yang dikatakan dengan takdir. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahu a'lam bishawab. Tabe. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Di acara Inspirasi Islam yang bertema Allah selalu memberikan yang tepat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi ceramah dari Ustadz. Dan jangan lupa saksikan kembali Inspirasi Islam di episode berikutnya. Saya Neda Kusnadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.